musibah terjadi anu disaksian ku urang ayeuna di Cianjur. Di satu sisi ya musibah, tapi di satu sisi ini merupakan tarbiyah sebetulnya bagi kita. Maka musibah ketika kita saksikan bukan hanya jadi tontonan, tapi kudu jadi tuntunan ke urang. Yang pertama, sehebat apapun teknologi manusia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuasaan Allah. Maka hiji jadi tarbiyah kamu urang, naon anu kedah disombongkeun ku urang, naon anu kedah dibanggakeun ku urang. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak seperti itu, tidak ada satupun kekuatan makhluk. Pertama itu. Jadi hartosna tidak pantaslah urang sebagai manusia memperlihatkan kesombongan urang. Yang pertama itu. Karena semakin orang menyaksikan musibah itu harus semakin dekat kepada Allah. Yang kedua, dengan adanya musibah juga ini merupakan peluang kebaikan, peluang kasayan kamu urang. Jadi bukan hanya kita menyaksikan, hanya bukan kita upload status, bukan hanya kita menjadikan ya berita-berita yang tidak ada berfaedah, tetapi libatkan diri orang untuk sedikit meringankan beban mereka. Karena meskipun jauh itu saudara-saudara kita, wargi-wargi orang. Maka kita harus betul-betul ya empati. Maka dari bentuk empati orang, maka sekecil apapun sisihkanlah sebagian rezeki kita untuk membantu sedikit meringankan beban mereka. Dengan harapan kita empati memposisikan seandainya orang gitu aya dina posisi aranjeunna seperti kumaha. Gitu. Sangat berbahagia mereka kalau diperhatikan. Seperti kita punya musibah akan sangat berbahagia sekali ada orang yang memperhatikan kita. Maka sama seperti mereka meskipun jauh itu saudara kita. Maka mudah-mudahan itikad urang, rencana urang anu bade digelar, yang pertama kita luruskan niat hanya untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya untuk apa-apa. Satu, fokus kita untuk mengharapkan ridho Allah, dan juga kita ingin terlibat batur wae ya, ingin terlibat dengan seimkannya, dengan sekemampuanana urang. Naon anu dipika gaduh urang, gaduh waragada harta, punya makanan ringan, punya tenaga, punya apa, libatkan urang demi untuk meringankan wargi-wargi urang anu dina ieu saat tertimpa musibah yang luar biasa. Ini musibah tidak bisa dianggap sepele. Subhanallah, sampaikan ke rumah sakit saat ini tidak bisa dipakai. Alhamdulillah kemari aya kabar dari Bandung ya, seueur ambulan yang membantu di Cianjur karena memang kekurangan. Dan saat ini yang dibutuhkan ada kabar yaitu kain kafan, karena ada sebagian jenazah yang belum dikafani, dan juga air mineral, cai putih ya mineral. Maka silahkan share, ajak saudara, sahabat dan sebagainya. Dan karena kita perencanakan akan nyampe ke lokasi, dan ngajak, dan kita tidak meminta, kita ngajak, pilih aya anu bade nyimpen kasayan, maka insyaallah urang bade ka ditu gitu titipkeun. Dan insyaallah kita langsung sumping ke lokasi biar langsung mengena. Dan ya salah satunya bukan apa-apa, silaturahim, kita doa di sana, kita melihat langsung ke lokasi. Oke, sing jantan bahan emutaneun kalau urang. Dan itu musibah tidak ada yang tahu, siapa tahu, naudzubillah, tapi naudzubillah kita tidak ada yang tahu, bisa jadi menimpa ya, naudzubillah ya. Dan di Cianjur saat itu musibah, tidak ada yang tahu akan datangnya musibah, dan ini bisa terjadi ke urang. Maka dengan harapan mudah-mudahan sebagian rezeki yang kita keluarkan, kita bantos ya, urang diniatan oke, lidafil bala nya, as-shadaqatu lidafil bala, sing jadi tolak balahi ka urang. Nah, jadi satu sisi musibah ya musibah, bagi mereka musibah, tapi di sisi lain, dan insyaallah yang wafat insyaallah mereka syahid. Yang sekarang tertimpa musibah, yang rumahnya rusak, yang kendaraan rusak, insyaallah kita doakan mudah-mudahan saenggalna sing kagentosan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan jangankan musibah, kita juga akan rusak ya nanti suatu saat, dan kehidupan kita yang sesungguhnya itu nyoba nanti di yaumul kiamat. Nah, jadi peluang yang selanjutnya sekali lagi mudah-mudahan ku ayana musibah ieu teh sing jadi hikmah ka urang sing langkung DPDP ka Gusti Allah, langkung deukeut ka Gusti Allah, langkung bahwa kita ini ya apa teh aya naonan. Kehebatan kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuasaan Allah. Naon anu kudah disombongkeun ku urang.
Tapi naon anu kada disombongkeun ku urang. Maka semakin adanya musibah, kita semakin serius untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Itu sebetulnya kuncinya. Bahkan naudzubillah, mudah-mudahan ya bukan karena itu. Ya, salah satu datangnya musibah itu ternyata aya nu ngondang. Dan salah satu yang diundang itu ternyata apabila kemaksiatan sudah merajalela di mana-mana. Maka kuncinya libatkan diri kita untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika diperintahkan la ta'muruna bil ma'ruf aw la tanhauna 'anil munkar aw la yushikanallaha ayyab'ats 'alaikum iqaban minhu tsumma tad'unahu fala yustajab lakum. Jadi kita disuruh untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau diam kita cicingnya orang tidak terlibat amar ma'ruf nahi mungkar, dan mudah-mudahan halaqah urang ieu pengawasan ini dalam rangka keterlibatan kini dalam rangka melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Atau kita diam, Allah yushikanallaha ayyab'ats 'alaikum iqaba. Kalau kita diam, kemunkaran sudah di mana-mana, lalu musibah datang, orang sudah tidak peduli dengan kemungkaran, tsumma tad'unahu fala yustajab lakum. Ngadoa moal dikuping ku Allah. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Bahkan Rasul pernah menyampaikan bahwa suatu saat umat akan binasa. Sahabat tumaros, ya Rasulullah, wa fina sholihun, apakah kami akan binasa? Padahal kami adalah orang-orang yang soleh. Saur Kangjeng Nabi, na'am idza dhakharul khabas, ya kalian akan ikut binasa. Apabila apa? Kemunkaran sudah merajalela di mana-mana. Maka solusi kamu urang, ya sekuat tenaga dan seimkannya kita libatkan diri urang dina amar ma'ruf nahi munkar. Jadi satu, musibah jangan jadi tontonan, tapi sing janten tuntunan kamu urang sadaya. Itu rupina. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.